Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas teori dan teknik motivasi dalam kepemimpinan. Sebelum saya mempresentasikan materi teori Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya, yaitu membahas teori dan teknik motivasi dalam kepemimpinan. Sebelum membahas ini lebih lanjut, saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Natasha Putri Tama dengan NIM C1S1222048, dosen pengajar Ibu Dr. Sri Rosita SEMM Universitas Jambi. Nah, teori dan teknik motivasi dalam kepemimpinan. Yang pertama, memahami teori motivasi kebutuhan. Teori kebutuhan dasar menjelaskan pendorongan utama tindakan manusia. Pemimpin yang efektif memahami kebutuhan ini untuk memotivasi tim mereka. Hierarki kebutuhan Maslow, yang mana ada fisiologis. Fisiologis itu seperti makanan, tempat tinggal, dan istirahat. Kemudian ada keamanan, seperti pekerjaan yang stabil, lingkungan yang aman. Kemudian ada sosial, yaitu rasa memiliki, kemudian hubungan yang baik, dan ada penghargaan, yaitu seperti pengakuan, status, harga diri, dan ada aktualisasi diri, yaitu seperti potensi penuh pertumbuhan pribadi. Nah, ada juga teori ERG Alderfer, yaitu eksistensi seperti kebutuhan dasar dan materi, kemudian keterhubungan, hubungan sosial dan interpersonal, kemudian ada pertumbuhan, pengembangan pribadi dan pencapaian, kemudian menerapkan teori motivasi proses. Nah, teori proses fokus pada bagaimana motivasi itu terjadi. Pemimpin perlu memahami mekanisme ini untuk merancang sistem insentif yang adil dan efektif. Yang mana di teori pertama yaitu teori harapan Fromm, yaitu individu termotivasi saat mereka percaya usahanya akan menghasilkan kinerja yang baik dan kinerja itu akan diakui. Kemudian ada teori ekuitas Adam, yang mana di teori itu membahas karyawan membandingkan input dan output mereka dengan orang lain. Keadilan persepsian sangat penting untuk motivasi. Nah, kemudian ada teori penetapan tujuan Locke. Tujuan yang spesifik, menantang, dan dapat dicapai meningkatkan motivasi dan kinerja. Nah, ada gaya kepemimpinan transaksional. Kepemimpinan transaksional berfokus pada pertukaran antara pemimpin dan pengikut. Ini efektivitas untuk tujuan jangka pendek yang jelas. Gaya ini menggunakan penghargaan dan hukuman untuk memotivasi. Yang mana yang pertama ada kontingensi penghargaan, yaitu seperti memberikan penghargaan spesifik untuk mencapai tujuan yang telah disepakati. Kemudian ada manajemen pengecualian aktif, yaitu seperti pemimpin memantau kesalahan dan mengambil tindakan korektif segera. Kemudian ada manajemen pengecualian pasif. Nah, pemimpin hanya bertindak ketika masalah menjadi serius atau di luar kendali. Kemudian kita membahas kepemimpinan transformasional. Kepemimpinan transformasional menginspirasi dan memotivasi karyawan untuk mencapai lebih dari yang diharapkan. Kita fokus pada pertumbuhan dan visi jangka panjang. Seperti yang pertama, ada pengaruh ideal, yang mana berfungsi sebagai panut.
jabatan yang dihormati dan dipercaya oleh tim. Kedua, ada pertimbangan individual, memberikan perhatian dan dukungan pribadi kepada setiap anggota tim. Yang tiga itu ada stimulasi intelektual, yaitu seperti mendorong kreativitas dan pemikiran inovatif dalam memecahkan masalah. Keempat, ada motivasi inspirasional, yaitu mengartikulasikan visi yang jelas dan menarik, memotivasi tim. Teknik motivasi praktis, yaitu pemimpin dapat menerapkan berbagai teknik praktis untuk meningkatkan motivasi di tempat kerja. Yang pertama, menetapkan tujuan SMART, yaitu tujuan harus spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan batas waktu. Yang kedua, ada umpan balik konstruktif, memberikan umpan balik yang jujur dan membantu untuk pengembangan. Yang ketiga, ada pengakuan dan penghargaan, yaitu mengakui dan menghargai kontribusi karyawan secara teratur. Yang keempat, ada pengembangan tim, membangun lingkungan kerja yang kolaboratif dan suportif. Membangun lingkungan kerja positif. Nah, yaitu lingkungan kerja yang positif adalah kunci untuk mempertahankan motivasi jangka panjang dan meningkatkan kesejahteraan karyawan. Yang pertama, ada empati dan dukungan, menunjukkan pemahaman dan dukungan terhadap tantangan karyawan. Kemudian ada pemberdayaan karyawan, memberikan otonomi dan tanggung jawab dalam pekerjaan. Yang kemudian ada peluang pertumbuhan, menyediakan pelatihan, pengembangan karir dan promosi, kemudian keseimbangan hidup. Mendorong fleksibilitas dan dukungan untuk keseimbangan kerja dan hidup. Kesimpulan dan langkah selanjutnya, jadi motivasi adalah pilar kepemimpinan yang efektif. Pemahaman teori dan penerapan teknik yang tepat akan membentuk tim yang produktif. Yang pertama, pendidikan berkelanjutan, terus pelajari teori dan tren motivasi terkini. Yang kedua, ada evaluasi rutin efektivitas teknik motivasi yang diterapkan. Yang ketiga, adaptasi, sesuaikan pendekatan motivasi dengan kebutuhan tim. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan tentang materi pembahasan yang ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.